Kartini Mulyadi lahir sebagai Pauline Vaniko pada 17 Mei 1930 di Kebumen, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu figur hukum yang paling berpengaruh di Indonesia. Lulusan Hukum dan Kenotariatan Universitas Indonesia ini mengawali karirnya sebagai hakim di Pengadilan Khusus Jakarta sejak tahun 1958 hingga 1973, sebelum akhirnya beralih menjadi notaris dan kemudian mendirikan firma hukum Kartini Mulyadi dan Rekan pada tahun 1990. Firma ini memainkan peran krusial dalam penanganan krisis moneter 1998. Beliau menjadi anggota tim BPPN di mana ia turut berkontribusi dalam perumusan Master Settlement Agreement dan Master Financing Agreement yang menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah restrukturisasi di sektor perbankan pada saat itu. Dengan demikian, melalui peran beliau dan kantor firmanya, ia menyumbangkan perannya dalam proses restrukturisasi perbankan guna mengembalikan dan menjaga stabilitas sistem perekonomian nasional. Selanjutnya, Kartini wafat pada tahun 2025 di usianya yang ke-95 tahun dan meninggalkan warisan besar bagi hukum dan ekonomi di Indonesia. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 15, kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Reguler B. Saya Brenda Maria Lakpakpahan. Saya Angelina Jaja. Saya Diva Artafedora Togatorov. Saya Lunandia Kansalmani. Saya Yamil Kalistan India Putri. Dalam pembahasan topik inspiratif terkait profesi notaris, kelompok kami memutuskan untuk membahas mengenai Ibu Kartini Mulyadi. Ibu Kartini Mulyadi adalah salah satu notaris ternama di Indonesia. Jasa beliau sangat sering digunakan oleh perusahaan besar dan ternama di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengenal Ibu Kartini Mulyadi secara lebih dalam, kami telah menghadirkan Ibu Mulyati Sulam dalam wawancara daring kali ini. Ibu Mulyati Sulam merupakan staf khusus hukum di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia di saat yang bersamaan ketika Ibu Kartini menjabat sebagai ketua. Dengan adanya kehadiran beliau pada wawancara daring saat ini, saya akan langsung menanyakan pertanyaan. Kapan pertama kali Ibu mengenal Ibu Kartini Mulyadi? Saya pertama kali berkenal dengan Ibu Kartini Mulyadi pada tahun 2003. Saya diminta untuk menjadi staf khusus hukum di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Saya sudah mengenal nama besar beliau, tapi saya bersyukur bisa berkenalan secara langsung, bekerja di bawah langsung Ibu Kartini Mulyadi. Saat itu karena saya harus membuat produk-produk SK, surat keputusan, kemudian hasil analisis, notulensi, rapat Majelis Wali Amanat, itu semua di bawah pengawasan Ibu Kartini Mulyadi. Seperti itu perkenalan pertama saya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana Ibu Kartini Mulyadi memaknai tanggung jawab dalam profesinya sebagai notaris dan tokoh hukum? Jadi seorang Ibu Kartini Mulyadi itu dikenal sebagai notaris mungkin Big Five mungkin ya saat itu yang jadi perusahaan-perusahaan besar, bank-bank besar pasti menggunakan jasa beliau sebagai notaris. Bu Kartini sangat-sangat teliti dan bukan hanya ketelitian tapi juga karena beliau mempunyai keilmuan yang mumpuni. Dalam menjalankan profesinya sebagai notaris, beliau berhati-hati. Jangan sampai akta yang dibuatnya itu menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Produk atau akta yang dibuat oleh seorang notaris itu harus memberikan tadi kepastian hukum bagi para pihak dan meminimalkan satu konflik di antara mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, adakah kebiasaan atau prinsip kerja beliau yang menunjukkan integritas dan profesionalisme tinggi? Kartini itu tegas gitu ya, itu sangat perhatian, sangat humble. Dia sangat detail. Ada banyak peristiwa di mana ketika dia dengar ada salah satu staf kita sakit atau mengalami kesulitan, itu paling duluan itu yang tahu dan bantu itu Bu Kartini. Bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang merasa dijatuhkan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah beliau pernah memberikan nasihat terkait etika kerja dan tanggung jawab profesi? Tentu saja itu Bu Kartini lakukan. Dia juga menganggap kami sebagai anak-anak yang perlu dibimbing. Jadi kalau ada kesalahan diingatkan, kalau ada kekurangan berikan masukan. Terus ya, dan biasanya selalu secara pribadi, tidak di depan umum, tidak di depan rapat. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, seperti yang Ibu sampaikan, bahwasanya beliau merupakan orang yang hebat dalam bidang notaris. Apakah beliau pernah secara aktif membimbing notaris-notaris muda atau menjadi mentor? Kami sebagai notaris itu memang kan menerima program magang ya untuk calon notaris. Jadi pasti Bu Kartini melakukan hal tersebut dalam perjalanan karirnya sebagai notaris dan BPAT. Kita harus belajar terus, tidak ada pernah kata berhenti belajar untuk seorang notaris. Teliti, tidak ada toleransi, zero tolerance untuk kesalahan bagi seorang notaris. Dan notaris juga tetap harus netral, tidak boleh berpihak. Kita harus mendasarkan semua produk kita kepada kepastian hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu, Kak.
Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah ada kontribusi konkret beliau yang menurut Ibu paling berdampak bagi perkembangan hukum atau kenotariatan di Indonesia? Sebagai mantan hakim ya, beliau banyak memberikan masukan pada organisasi Kata Notaris Indonesia, sebagai memberikan jalan keluar untuk persoalan-persoalan yang membuat notaris kesulitan ya menjalankan profesinya. Beliau memberikan banyak masukan juga kepada teman-teman notaris bagaimana menyelesaikan konflik antara para pihak atau membuat perjanjian yang kuat sehingga para pihak ini dalam menjalankan bisnisnya bisa langgeng, tidak terjadi konflik dan juga kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan win-win solution. Gitu. Baik, dengan berakhirnya wawancara daring dengan Ibu Munyati Sulam, kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari sisi tanggung jawab profesi notaris, Ibu Kartini Mulyadi menjalankan profesi tersebut dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian. Beliau memahami bahwa setiap produk hukum, terkhususnya akta, harus dihasilkan secara akurat. Kedua, dari sisi integritas dan profesionalisme, Ibu Kartini Mulyadi merupakan sosok yang sangat disiplin, tegas, dan sangat humanis. Beliau juga mencerminkan etika kerja yang tinggi dan profesional, namun tetap beretika dalam bertindak. Ketiga, kisah Ibu Kartini Mulyadi sangat relevan di masa kini, terutama dalam hal perempuan di dunia hukum. Di era di mana profesi hukum masih didominasi laki-laki, sentuhan keilmuan dan kepemimpinan perempuan memperkuat kualitas institusi. Keempat, beliau juga berkontribusi dalam pembaruan hukum di Indonesia. Selaku mantan Hakim Agung, banyak sekali putusan beliau menjadi jurisprudensi khususnya dalam konteks pelindungan perempuan. Beliau juga memperbaiki kualitas produk hukum yang sudah ada dan membuatnya dapat terimplementasi dengan baik di masyarakat. Sekian dari kelompok 15, kami mengucapkan Terima kasih.